Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator sekaligus materi pertama akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Walimatul Usri. Pertama saya akan perkenalkan diri. Saya Naili Saadah, NIM 1219004. Saya Anadia Aziza, NIM 1219008 sebagai pemateri ketiga. Saya Nur Afifah, NIM 1219010 sebagai pemateri 4. Saya Siti Suratul Iza, NIM 1219006 sebagai pemateri 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian walimah. Walimah berasal dari kata al-walimah yang artinya makanan pengantin. Maksud dari walimah ini adalah penyajian makanan untuk acara pesta. Bisa juga sebagai segala makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau setelahnya. Walimah secara istilah adalah hidangan atau santapan yang disediakan pada pernikahan. Dalam Kamus Indonesia disebutkan bahwa walimah itu adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang disantap para tamu undangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hukum walimah. Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa mengadakan acara walimah hukumnya adalah sunnah muakkad. Terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Anasin fi qissati Sofiyata anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam ja'ala walimataha tamra wal aqita wasam, yang artinya dari Anas kisah Syafi'iyah bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah dalam pernikahannya dengan kurma, keju, dan samin. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selain hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, ada hadis lain yang menjelaskan tentang hukum walimah yang berbunyi, An Anasin qala ma aulaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala syai'in min nisaihi ma aulama ala Zainab aulama Bisyah. Yang artinya dari Anas, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyelenggarakan walimah atas pernikahannya dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas pernikahannya dengan Zainab. Beliau menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor kambing. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa walimah boleh menggunakan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditujukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah oleh beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan kita ketika sulit maupun lapang. Selanjutnya, waktu pelaksanaan walimah. Waktu pelaksanaan walimah menurut beberapa mazhab yaitu, yang pertama menurut mazhab Maliki. Waktu pelaksanaan walimah menurut mazhab Maliki yaitu pada saat mempelai pria dipertemukan dengan mempelai wanita dalam satu kamar, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Yang kedua, menurut mazhab Hanafi. Waktu pelaksanaan walimah adalah saat mempelai pria dan wanita masuk ke kamar pengantin dan undangan berlanjut setelah itu sampai 1 hari sesudahnya. Kemudian selesailah walimah. Yang ketiga, menurut mazhab Hambali, waktu pelaksanaan walimah yang dianjurkan fleksibel antara setelah prosesi atau setelah akad nikah sampai usai acara walimah. Yang keempat, menurut mazhab Asy-Syafi'i, waktu pelaksanaan walimah dihitung mulai saat acara akad nikah dan tetap berlanjut sekalipun waktunya lama. Namun, yang paling afdol diselenggarakan setelah mempelai pria dan wanita masuk satu kamar. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan walimatul urs. Yang pertama, walimah syar'i dilakukan dengan ikhlas dan jangan berlebihan. Yang kedua, infisol atau hindari iktiklat. Artinya, walimah itu harus diadakan secara terpisah antara tamu laki-laki dan wanita. Hal ini dilakukan untuk menghindari zina pandangan antara tamu laki-laki dan wanita, serta tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, tidak tasyabuh, yang artinya tidak mengikuti kebudayaan orang kafir yang yakni standing party dengan makan berdiri. Selanjutnya mengenai hukum menghadiri walimah. Yang pertama adalah wajib. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu yang artinya apabila seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimatul urs atau resepsi pernikahan, penuhilah. Kemudian fardu ain. Sebagaimana dalam sebuah hadis
idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha, yang artinya jika seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaklah mendatanginya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian fardu kifayah. Dikatakan fardu kifayah karena berdasarkan pada argumen yang mana pada tujuan walimah itu sebagai media untuk menggunakan atau mengumumkan terjadinya pernikahan serta membedakan bahwa pernikahan itu bukan perbuatan zina. Kemudian sunnah yang mana hukum menghadiri walimah dikatakan sunnah itu berdasarkan pada argumen bahwa hakikatnya menghadiri walimah itu sendiri sebagai orang yang memberikan harta. Ada beberapa halangan yang membolehkan untuk tidak menghadiri walimah. Yang pertama adalah apabila undangan hanya dikhususkan untuk orang kaya, yang mana bahwa orang miskin tidak diundang. Kemudian apabila kedatangannya hanya menginginkan sesuatu dari pengundang. Yang ketiga, apabila telah menerima undangan dari orang lain sebelumnya. Yang keempat, apabila jarak menuju ke tempat terlalu jauh dan tidak ada kendaraan yang memadai, atau biayanya bisa memberatkan, atau juga bisa jadi karena perjalanan kurang aman. Kemudian yang kelima adalah halangan yang lain, seperti sakit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akan membacakan kesimpulannya. Walimah adalah penyajian makanan untuk acara pesta. Pada dasarnya hukum walimah adalah sunnah. Adapun menghadiri walimah hukumnya wajib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.